Episode 118, Kisah Seorang Pengantar Makanan yang Menjadi Miliarder. Semua orang terkejut dan menatap pemuda yang tiba-tiba berdiri itu. Pria yang sangat biasa, mengapa Anda mengatakan hal seperti itu? Mungkinkah sang pahlawan menyelamatkan keindahan? Ini 40.000. Banyak orang menghina. Anak ini, dengan pakaian biasa, berbicara dengan cukup keras. Oh, di mana anak miskin benar-benar dalam sini dan lebar. Perkiraan adalah untuk melihat orang-orang terlihat cantik, bergerak bengkok pikiran itu. Hanya dia, sebuah barang kios, tampilan yang kawat kokang itu. Banyak orang-orang mengejek dan mencemooh, bahkan tidak memperhatikan perasaan William. Liao mendongak saat ini dan melihat William dengan mata berkaca-kaca. Dia segera merasa malu. Di matanya, William hanyalah seorang penipu malang yang membual. Ketika orang seperti itu melihat situasinya yang memalukan, mengapa tidak marah? Selain itu, dia pikir William ada di sini untuk mengejeknya. William, apa yang kamu lakukan di sini? Kamu pergi, aku tidak butuh bantuanmu di sini. Liao memarahi dengan marah. Pada saat ini, Song Jiajia berlari di tengah kerumunan. Saudari Yao Yao, ada apa denganmu? Jiajia. Liao melihat Song Jiajia datang, berlinang air mata, memeluknya dan mulai menangis. Sister Yao Yao, tidak apa-apa, ada apa, katakan padaku. Song Jiajia menghibur, menepuk punggung Liao dengan ringan. Dia memperhatikan bahwa botol anggur yang pecah di tanah, dan genangan besar anggur merah, ditambah tuduhan dari para penonton, dia segera mengerti. Liao mendapat masalah. Jiajia, aku memecahkan 6 botol Lafite, dan dia ingin aku membayar 40.000 dua. Liao menangis sangat sedih. 40.000 dua. Song Jiajia terkejut. Situasi keluarganya tidak jauh lebih baik, dan dia tidak bisa melepaskannya. Dia bahkan menyesalinya datang sedikit sekarang, dan sekarang sulit bagi pacarnya untuk tidak membantu. Pelayan di sebelahnya juga tidak sabar dan berkata dengan dingin, Nyonya tolong cepat bayar. Kita harus bekerja. Jika tidak, saya akan memanggil polisi untuk menanganinya. Ada begitu banyak orang di toko. Orang-orang, jika Anda tidak menanganinya tepat waktu, dia akan dikritik sebagai pelayan. Jangan panggil polisi, tolong jangan, saya pasti akan membayarnya. Liao menangis dan menggelengkan kepalanya, lalu mengalihkan pandangannya ke Song Jiajia, memohon, Jiajia, kamu adalah adikku yang baik, kamu tidak akan membantu. Biar aku. Song Jiajia sekarang menunggang harimau, tampak malu, dan berkata, Saudari Yao Yao, aku tidak punya banyak uang. Kamu juga tahu situasi di keluargaku. Aku masih punya adik laki-laki untuk belajar. Ketika Liao mendengarnya, hatinya menjadi lebih panik, dan dia juga membenci Song Jiajia. Benar saja, mereka semua adalah saudara perempuan plastik, dan mereka tidak dapat diandalkan pada saat kritis. Kakak Yao Yao, kenapa kamu tidak pergi ke Zhao Zeng? Dia pasti kaya, mungkin dia bisa memberi kompensasi padamu, bagaimanapun, kalian berdua sama. Song Jiajia menyarankan. Apakah ini baik-baik saja? Liao sangat malu. Pada saat ini, meminta bantuan Zhao Zeng, bukankah dia merendahkan dirinya sendiri? Saya selalu menjadi dewi sebelum orang. Namun, dia tidak bisa menahannya tanpa bertanya. Buruan ya, boleh ambil uangnya. Kalau tidak diambil, saya benar-benar menelepon polisi, desak pelayan. Liao tidak bisa menahan air matanya, dan akhirnya dia kejam, dan segera mengeluarkan ponselnya dan menelepon Zhao Zeng. Di sini, Zhao Zeng sedang merajuk di dalam ruangan. Tiba-tiba dia menerima telepon dari Liao dan masih menangis. Setelah menanyakan alasannya, dia sangat mendominasi, oke tunggu, saya akan segera datang, bukan hanya beberapa botol anggur. Setelah menutup telepon, Zhao Zeng membawa sekelompok teman sekelasnya, dan berlari ke arahnya dengan kagum. Setelah jarak jauh, dia berteriak, hei ada apa? Menindas pacarku, bukan hanya beberapa botol raffia. Berapa banyak uang yang bisa berharga? Zhao Zeng sangat kesal sekarang, jadi sekarang dia tidak sabar untuk mendapatkan muka di depan semua orang. Melihat Zhao Zeng datang, Liao langsung terjun ke pelukannya, dan Li Hua menangis terseduh-seduh. Saudara Zeng, mereka kejam padaku. Mereka ingin aku membayar 40.000 dua. Teriak Liao, suaranya menggelegar. Zhao Zeng memeluk Liao dan menghibur beberapa kata, tidak apa-apa, 40.000 dua, saya akan memberikannya untukmu. Liao sangat gembira ketika dia mendengar kata-kata itu, menyeka air mata di wajahnya, dan berterima kasih padanya. Terima kasih Zeng. Liao langsung mencium wajah Zhao Zeng.
Pada saat ini, Zhao Zeng, yang provokatif, tidak bisa melakukannya. Dia membungkuk dan menggumamkan beberapa kata di telinga Li Yao, mengatakan bahwa pipi Li Yao memerah dan kakinya dipelintir seperti tali rami. Kemudian, Zhao Zeng berkata dengan dingin kepada pelayan, 40.002 kan. Ini akan dibebankan ke akun saya dan akan diselesaikan bersama nanti. Pelayan itu memandang Zhao Zeng, tampak seperti bos besar, dan segera mengangguk dan berkata ya. Tapi tiba-tiba, seorang pria berjas datang ke sana, manajer lobi, dan bertanya dengan dingin, Xiaoling, ada apa? Mengapa begitu banyak orang di sini? Sebelumnya, manajer lobi Huang Ke mendengar gerakan di sini, melihat ini saat ini, saya mungkin menebak sesuatu di hatinya. Pelayan melihat bahwa manajer lobi akan datang, dan buru-buru membungkuk dan berkata, Manajer Huang, wanita ini secara tidak sengaja memecahkan 6 botol Lafite dari tamu kami. Saya sedang memprosesnya. Huang Ke mengangguk ketika dia mendengar kata-kata itu, dan tidak berkata apa-apa. Apa yang dia katakan, dia juga mengatakan sesuatu yang sopan kepada Zhao Zeng. Namun, saat matanya tertuju ke tanah dengan botol anggur yang pecah, dia tiba-tiba panik. Berapa banyak yang kau berikan kepada mereka? 40.002. Huang Ke buru-buru bertanya. Pelayan mengangguk dan berkata, ya, manajer Huang, Lafite, 1 botol adalah 7.000, 6 botol adalah 40.002. Pop, Huang Ke langsung menamparnya dan membantingnya, dan meraung, kamu benar-benar buta, ini sebotol 7.000. Apakah kamu melihat lebih dekat tahun berapa Lafite? Tamparan itu terlalu tiba-tiba, dan dia menamparkan pelayan itu tercengang, matanya berkaca-kaca, dan dia membeku untuk waktu yang lama. Huang Ke menatap dengan marah, lalu berbalik, tersenyum, dan berkata kepada Zhao Zeng, maaf tuan ini, pelayannya baru di sini dan dia tidak tahu barangnya. Ini adalah Lafite kami yang baru, tahun 1787. Untuk koleksi tahun ini, hanya ada 6 botol di kota, yang masing-masing 110.000 pound, yang setara dengan 960.000 yuan. Oleh karena itu, 6 botol ini berjumlah 5,76 juta. Klik, penonton sudah mati. Apa? 5.760.000. Siapa kau berbohong? Zhao Zeng meledak di tempat. Apakah ini anggur merahnya? Itu uang. Li Yao juga terkejut, dan segera melompat keluar dan menunjuk ke arah Huang Ke dan mengutuk, sialan. Aku tidak menyangka kamu begitu tidak tahu malu di Arc de Triomphe sehingga kamu akan membantai tamu. Banyak penonton juga terkejut saat ini. Berapa 960.000 untuk sebotol anggur? 6 botol 5,76 juta. Itu curang, bukan? Wajah Huang Ke merosot, dia melemparkan jasnya, dan dengan samar mengambil pecahan botol kaca dari tanah, dan berkata, mohon perhatikan baik-baik. Tahun tertulis dengan jelas di atasnya. Jika Anda tidak percaya, Anda dapat cek online. Lihat dan cari tahu berapa nilai Lafite pada tahun 1787. Saya hanya akan memberitahu Anda bahwa ini adalah 6 botol yang tersisa di kota, dan itu asli. Arc de Triomphe kami telah terbuka untuk bisnis selama bertahun-tahun, dan kami tidak pernah berbohong kepada pelanggan. Anda selalu dapat memanggil pengawas pasar untuk menyelidiki. Huang Ke tampak merendahkan orang-orang yang belum pernah melihat dunia ini. Lafite pada tahun 1787 tidak tahu harus bicara apa lagi tentang minum. Zhao Zeng terkejut, dan mengambil sendiri pecahan kaca itu, dan memang menulis 1787. Namun, dia tidak akan begitu saja mengenalinya seperti itu. Itu 576 juta. Omset bulanan perusahaan Zhao Zeng-nya hanya lebih dari 3 juta, apa yang harus dibayar? Zhao Zeng panik, dan berkata kepada Li Yao, Li Yao, kamu telah menyebabkan bencana. 5.760.000, aku tidak mampu membelinya. Li Yao mendengar ini. Kemudian dia segera merecoki Zhao Zeng dan berteriak, Saudara Zeng, apa yang mereka bicarakan omong kosong, di mana ada 5,76 juta, mereka pasti bohong, kita akan menemani 40.000. Mengapa dia tidak panik? Jika ini benar, Li Yao tidak mampu menjual tubuhnya. Wajah Huang Ke dingin, dan dia berkata dengan marah, Nyonya tolong keluar dan tanyakan, kapan Arc de Triomphe menipu seseorang. Tidak ada kompensasi, maka saya hanya perlu menelepon polisi dan membiarkan polisi menanganinya. Begitu dia mendengar bahwa dia ingin memanggil polisi, Zhao Zeng segera berdiri di samping dan mengabaikan masalah tersebut. Li Yao menangis dan berteriak minta ampun, tapi itu tidak membantu. Ini hampir 6 juta. Tiran lokal mana yang cukup bodoh untuk membayarnya? Namun, William, yang telah berdiri diam di samping, tiba-tiba berkata, baiklah, jika itu tidak masalah bagiku, lupakan saja. Bersambung.